datang juga klien-klien aku yang misalnya istrinya, entah misalnya suaminya selingkuh lah gitu, atau suaminya punya anak lagi dengan orang lain misalnya. Yeah. Aku tuh udah berbuat baik, udah healing lah, tapi kelakuan suamiku masih kayak gitu. Ada orang yang datang misalnya gini, Mbak, aku tuh udah terapi macam-macam, udah pakai batch flower, tapi kok aku masih ya inget-inget mantan aku gitu. Iya, tiba-tiba kok inget ya, kok tiba-tiba gitu. inget gitu. Kok aku nih udah healing macam-macam, tapi masih aja dimarahin atasanku. Masih dimarahin. Masih dimarahin. Gitu ya. Atau misalnya abis ditinggal orang tuanya, gimana supaya aku nggak grief time lagi gitu. Give your time gitu untuk grief ya. Sebenarnya setelah kita punya kesadaran tadi memberi jarak antara stimulus dengan respon tadi, Mas Aji, seringkali kita nggak jadi impulsif buyer. Ya, tadi kan, wah ya diskon nih. Iya, gitu langsung kan. beli kan, itu kan emosional ya? Ya, emosional kan. Atau emotional eating. Gorengan nih. Gitu. Enak ini. Enak nih, makan. Banyak orang bilang, itu mereka sudah, apa istilahnya, sudah healing. Sudah melakukan upaya healing atau bahkan sudah merasa pulih. Tapi kenapa kok mereka itu yang sudah mengklaim seperti itu tetap gampang ke-trigger, gampang tersinggung gitu. Itu kenapa, Mbak? Kembali lagi di podcast Kesehatan Mental Mulu. Dari nama podcastnya tentu saja kamu tahu kan ya, podcast ini membahas tentang kuliner. Enggak. Tentu sesuai dengan namanya, podcast ini membahas tentang kesehatan mental. Dan podcast Kesehatan Mental Mulu ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, dan Habib Jafar, dan juga Rumah Cahaya. Di podcast ini, bukan hanya podcast ini aja sih, di episode-episode sebelumnya, saya mengajak teman-teman psikolog, psikiater, profesional kesehatan mental, healer, apapun itu, yang ada kaitannya dengan kesehatan mental, saya ajak ngobrolin tentang berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan kesehatan mental. Dan di episode kali ini, saya akan mengajak kamu untuk membahas tentang satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan diri kita, tapi cukup sering kita ini tidak mempedulikannya atau mungkin kita tidak terlalu menyadarinya, yaitu emosi. Dan untuk membahas itu, saya mengajak satu teman lama saya, udah cukup lama sekali saya kenal dengan beliau, dan udah cukup lama juga nggak ketemu, dan baru ketemu kali ini, yaitu Mbak Ayu Sadewo. Selamat siang Mas Aji, senang ketemu Mas Aji lagi. Setelah udah cukup lama nggak ketemu ya Mbak ya? Iya. Dan Mbak Ayu ini kan psikolog. Ya kan, lulusan psikologi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, biasanya kenalan dulu Mbak. Meskipun saya udah kenal. Saya kepengen mengenalin Mbak Ayu ke teman-teman. S1 psikologi di waktu zaman aku, Mas Aji, nggak S1 psikologi aja ya. Waktu zaman aku itu kelihatan banget kalau senior sekali nih teman-teman. Iya, waktu zaman aku nggak istilah gitu kan, S1 psikologi terus ambil profesi di mana gitu. Enggak ya, bukan seperti itu ya. Iya, zaman aku dulu langsung kami kuliah 6 tahun. 6 tahun. Itu profesi langsung gitu. Iya. Jadi S1 psikologi plus profesi. Kuliahnya 6 tahun di UI. Di UI. Nah, Depok. diperjelas lagi Depok ya kan. Kalau tadi kan Mbak Ayu bilang waktu zamanku dulu, boleh tahu nggak Mbak itu tahun berapa? Tahun berapa? Aku masuk UI 89, lulus SMA 89 langsung masuk UI, keluarnya setelah lulus profesi itu 96. 96. Mas Aji udah lahir belum? Udah sih. Aku nggak segensi itu. Tentu saja aku bukan gensi ya. Aku 80-an awal lahirku. Dan sepanjang saya mengenal Mbak Ayu, Mbak Ayu itu termasuk orang yang aku lihat banyak jurusnya. Istilah saya banyak jurusnya ya. Beragam healing modality-nya. Beberapa dari antaranya apa Mbak? Yang sekarang ini baru ditekuni Mbak Ayu? Yang sekarang sedang ditekuni atau banyak fokusku di situ adalah Access Bars. Access Bars. Aku mengajar juga untuk Access Bars. Jadi bukan hanya untuk praktisi tapi juga mengajar. Kemudian Batch Flower Remedies. Itu juga sebagai praktisi dan sebagai pengajar.
Kemudian ada Yin Yoga dan Qigong. Nah, ini olahraga yang sebenarnya tuh terkait banget sama kesehatan mental, Mas Haji. Ya, sayangnya di masyarakat Indonesia, Qigong itu dipersepsikan sebagai olahraga orang tua. Olahraga orang tua ya, biasanya di taman-taman. Iya, gitu iya. Padahal itu tidak hanya untuk orang tua dan sangat relate dengan kesehatan mental. Qigong itu lebih kepada, dalam bahasaku ya Mas, memanipulasi fisik supaya emosinya ikut terbantu. Kan kita pakai gerakan-gerakan tertentu tuh. Ya ada misalnya putar twisting pinggang, itu terkait dengan emosi apa, itu sih. Jadi gitu. pintunya justru dari badan. Betul. Badan masuk ke mental. Betul. Nah, kalau tadi ada dua yang disebutkan di awal adalah Access bars, bars itu Mbak Ayu sebagai praktisi, maksudnya buat teman-teman yang membutuhkan akses bars, Betul. Mbak Ayu bisa, dan pengajar untuk praktisi akses barsnya. Betul, iya. Demikian juga bah flower ya. Yes. Seringkali melesetnya ngomongnya bah. Padahal beds flowers. Iya. Dipahami. Ini ini bentuknya. Nanti kita akan bahas Explore lagi ya. Explore ya. Dipahami karena apa Mbak tadi? Ya, dipahami kalau ada orang yang menyebutnya bah, karena di Inggris sendiri tempat asal Dr. Edward Batch ya. Batch flower itu diambil dari nama dokter yang menemukan sistem ini. Dr. Edward Batch. Di Inggris sendiri ada yang menyebutnya Batch, ada yang menyebutnya Bach. Karena ada pianis Betul. itu kan juga. Bahkan ada yang menyebutnya Bach. Oh, kalau itu enggak sih. Enggak ya? Baru tahu saya. Ya, jadi dipahami Mas kalau penyebutannya bisa beda-beda gitu. Nanti kita akan membahas lebih mendalam tentang batch flower dan mungkin modality yang lainnya. Tapi sekarang ini saya akan mengajak teman-teman semuanya, terutama ngajak ngobrol Mbak Ayu terkait dengan pembahasan emosi dan kesehatan mental. Banyak orang bilang itu mereka sudah sudah healing, sudah melakukan upaya healing atau bahkan sudah merasa pulih. Tapi kenapa kok mereka itu yang sudah mengklaim seperti itu tetap gampang ke-trigger, gampang tersinggung gitu? Itu kenapa Mbak? Sebelum aku jawab kenapa, kita perlu menyamakan persepsi dulu mengenai kata healing itu. Kata apa? healing. Gimana? Ini aku berangkat dari pengalaman di ruang praktek ya Mas Haji ya. Jadi aku bikin disclaimer bahwa ini bukan sebuah teori apa itu healing. Berangkat dari pengalaman aku di tempat praktek. Ada orang yang datang misalnya gini, Mbak, aku tuh udah terapi macam-macam, udah pakai batch flower, tapi kok aku masih ya inget-inget mantan aku gitu. Iya, tiba-tiba kok inget ya kok Masian tiba-tiba gitu. inget gitu. Apakah itu yang disebut dengan healing, melupakan? Ya, jadi orang seringkali datang ke tempat praktek itu tujuannya adalah untuk healing yang menurut dia adalah untuk menghilangkan ingatan gitu. Aku nggak mau inget-inget dia lagi. Gitu. Nah, itu coret ya, itu bukan healing. Gitu. Atau bahkan yang lebih ekstrim, kok aku nih udah healing macam-macam, tapi masih aja dimarahin atasanku. Masih dimarahin. Masih dimarahin, gitu ya. Atau misalnya aku nih, misalnya nih Mas Haji ya, datang juga klien-klien aku yang misalnya istrinya, entah misalnya suaminya selingkuh lah gitu, atau suaminya punya anak lagi dengan orang lain misalnya. Aku tuh udah berbuat baik, udah healing lah, tapi kelakuan suamiku masih kayak gitu. Ya, kan? Ya. Jadi persepsi healing adalah berubahnya situasi di luar ya. Betul, ada loh Mas yang kayak gitu. Jadi aku saya rasa cukup banyak yang masih cukup banyak yang begitu kan, merasa kok nasibku masih tetap gini-gini aja nih. Gitu. Jadi healing bukan mengenai menghilangkan memori atau menghilangkan emosi. Kok aku masih sering marah ya? Kok aku sedih ya? Bukan soal itu, bukan soal menghilangkan, bukan soal bukan soal meniadakan situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Namanya hidup ya pasti ada masalah gitu. kan. Ya. Jadi healing bukan mengenai itu. Healing yang kita mau bahas hari ini ya Mas Haji ya. Nggak tahu kalau orang lain atau teman-teman di sini punya persepsi mengenai healing yang lain. Tapi healing yang mau aku atau kita diskusikan hari ini adalah
sebuah proses untuk menciptakan atau membesarkan ruang kesadaran kita. Membesarkan ruang kesadaran. Ruang kesadaran. Menarik ini istilahnya. Sehingga kita jadi sadar terhadap, oh misalnya bosku tuh lagi marahin aku. Oh bosku tuh suaranya tinggi. Oh kenapa ya bosku kok marahin aku? Gitu. Jadi kita bisa melihat situasi it is what it is, ya. Situasi bahwa atasanku lagi marahin aku. Situasi bahwa misalnya suamiku amit-amit punya simpanan punya selingkuhan misalnya gitu. Melihat situasi itu, kita jadi bisa juga mengenali emosi kita, mengenali emosi. Ya. Gitu sih proses healing yang dimaksud dalam, gitu nggak sih Mas Haji? Jadi bahasan jadi kita. Ini ya orang yang merasa beranggapan bahwa balik ke pertanyaan tadi ya, bahwa aku sudah healing tapi kok masih gampang tersinggung atau emosinya masih ada. Iya, memang begitu. Maksudnya healing itu bukan berarti menghilangkan emosi kan? Bukan berarti menghilangkan ingatan itu. Gitu ya? Iya, itu satu Mas Haji. Dalam arti gini, yes, bukan menghilangkan emosi, bisa juga emosi kita itu, manusia itu seperti layer bawang. Ya, ada lapisan. Gitu. Bisa jadi healing dalam tanda kutip ya, healing di emosi yang di atas nih. Layer lapisan yang pertama, luar, lapisan terluar. Yang di lapisan terluarnya udah soft, udah beres nih, udah healing nih. Ada emosi lagi yang lain gitu. So, healing di satu emosi mungkin belum terproses di emosi yang lain. Tapi kalau pertanyaan gini Mbak, dari sisi emosi sebenarnya tanda seseorang itu benar-benar udah healing pulih, apa belum itu gitu kayak ya? apa? Kalau misalnya dalam ruang praktek Mbak Ayu gitu, Nah, ini orang ini udah ada progres gitu, ada kemajuan, itu gimana? Iya, seperti bahasan kita tadi di awal ya, healing itu terjadi saat kesadarannya sudah menjadi lebih besar. Lebih besar. Kesadaran jadi lebih aware lah, gampangnya lebih gitu aware, ya. Lebih aware terhadap datangnya emosi, lebih aware terhadap situasi ini gitu. Intinya adalah lebih aware. So indikasinya tadi, apakah orang itu udah pulih atau enggak, adalah awareness-nya itu tadi. Awareness-nya, tingkat kesadarannya udah lebih advance lah gitu. Contohnya ya. gimana? Contohnya gini. Misal, ini orangnya begini terus akhirnya gitu. Mas Aji sangat pintar membaca pikiran aku. Karena aku baru mau kasih contoh. Makanya sudah berteman lama jadi udah bisa menebak ya. Aku banyak klien di corporate, jadi mungkin contoh aku lebih banyak ke sana ya, dunia kerja. Misalnya dipermalukan di meeting, dipermalukan di depan orang banyak gitu. Dia presentasi entah salah data, tanggapan rekan kerjanya bikin dia malu. Either tanggapan rekan kerja atau tanggapan bosnya, ya. Dan itu dia respon bosnya misalnya mempermalukan dia. Nyakitin hati, aku merasa terluka. Contoh dari orang yang belum healing, ya, itu adalah dia merasa terluka, dia nangis, dia lebay, mungkin habis itu dia ke kamar mandi, dia nangis dan seterusnya sampai rumah dia masih aja kepikiran itu. Besok dia cerita sama temennya, aduh bos gue gini lalala. Sampai ganggu kerjaan dia. Sampai ganggu produktivitasnya, betul. Bahkan sampai datang ke ruang konselingku. Ya, ini waktu tahap pertama. Jadi waktu dia belum dalam tanda kutip healing. Bahkan bisa juga meluber ke ini ya Mbak ya, bukan hanya di dunia kerja, emosi itu meluber ke relasi dia dengan pasangannya. Di rumah, atau misalnya dengan anak-anak. Gitu. Pulang kantor, lagi penuh nih, emosinya lagi muncak banget. Di rumah anaknya cuman, mama aku mau digorengin chicken nugget. Udah langsung marah. Jadi aku sering pertama ketemu Mbak Ayu berarti di ruang konseling, kondisi dia seperti itu. Yes, gitu. Jadi kalau dalam bahasaku jarak antara stimulus dan respon. Kalau psikologi kan ngomongin stimulus respon ya Mas Haji. Anak psikologi banget. Soalnya aku mantan dosen Mas Haji. Tapi dosen psikologi dulu. Dulu mengajar psikologinya industri dan organisasi sih. Jadi industri organisasi. Oke. Jarak antara stimulus dengan responnya itu dekat banget ya. Jadi begitu bosnya
kamu datanya nggak kayak gini nih harusnya, itu sebagai stimulus ya. Respon dia adalah, hah, gue dipermalukan nih di depan umum gitu ya. Jadi jaraknya pendek, mepet. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Aji tadi, indikatornya apa gitu. Kalau bahasa aku tadi kan, kalau awareness-nya sudah lebih besar ruang. Sudah berproses lah sudah ya. Berproses. Mungkin belum tentu langsung Betul. pulih, tapi berproses. Betul. Ya, that's the word, berproses ya, perlu berproses dulu. Nah, orang yang tadi ngomongin indikatornya dia sudah mulai pulih atau mulai healing adalah dia sudah mulai bisa memberi jarak antara stimulus dengan respon gitu. Jadi perasaannya tuh nggak impulsif gitu. Sudah memberi jarak sehingga proses berpikirnya sudah lebih jalan gitu. Dalam bahasaku tuh, kalau tadi stimulus sama respon tuh kayak emosional. Emosional aja nih responnya. Tapi kalau sudah lebih panjang, sudah ada proses berpikir. Oh, tadi tuh atasan aku bilang dataku salah. Emang yang bener kayak apa ya? Oh, padahal data yang aku ambil tuh dari sini loh. Oh iya, aku salah lihat datanya. Oh iya ya, berarti aku yang salah emang. Jadi next time aku perlu gimana ya supaya dataku itu bisa lebih benar. Oh, berarti aku perlu cross check gitu. Jadi kayak udah proses berpikirnya sudah mulai bisa terlihat gitu. Gitu Mas Aji, indikatornya adalah ketika orang sudah bisa memberi jeda antara stimulus dengan responnya. Dan ada ruang dia untuk reflektif ya, maksudnya ruang untuk melihat. Tadi ya, berpikirnya dia sudah mulai jalan ya. Dan kejawab nggak pertanyaannya? Aku kayaknya kemana-mana gitu jawab. Tapi kejawab. Jadi itulah yang disebut dengan berproses, dari yang sebelumnya itu lukanya masih begitu parah gitu, begitu pekat gitu. Tapi ketika orang itu disebut dengan berproses pulih adalah ketika dia sudah mulai ada ruang space, ada kesadaran. Tadi kesadarannya lebih luas itu. Ngomongin emosi, aku kepingin lebih dalam. Kalau kita lagi ngerasa sedih atau ngerasa cemas, marah atau takut, kan itu sebenarnya kita manusiawi ya Mbak ya. Kita merasa itu. Nah, gimana bedainnya emosi yang gimana yang masih termasuk emosi yang manusiawi, emosi yang wajar, dengan emosi yang emang bentar, ini emosi yang udah perlu pertolongan itu lewat terapi gitu. Jadi mungkin ringkasnya adalah emosi yang sehat itu gimana dengan emosi yang memang sudah butuh intervensi atau pertolongan. Emosi yang gimana? Aku senang tadi Mas Aji statementnya di awal tadi. Emosi sedih, emosi cemas itu boleh banget loh. Itu miliknya manusia loh ya. Jadi please gitu ya teman-teman yang mau datang ke ruang konseling, jangan minta gimana supaya aku nggak sedih lagi. Biasanya kan persepsinya masih menghilangkan emosi itu kan. Atau misalnya abis ditinggal orang tuanya, gimana supaya aku nggak grief time lagi gitu. Give your time gitu untuk grief ya. Nah, jadi balik ke pertanyaan Mas Aji tadi, yes, gitu, emosi adalah milik manusia, jadi biarin di situ, jangan di-delete ya, jangan dihilangin, biarin di situ. Lalu pertanyaannya tadi sampai kapan? Iya, tapi emosi yang gimana Mbak, yang ini kelihatannya udah bisa dikatakan perlu penanganan deh gitu, dibandingkan dengan emosi yang sehat gitu. Iya. Bukan emosinya ya, bukan jenis emosinya, tapi yang perlu dilihat intensitasnya. Jadi misalnya cemas deh atau takut, skala 1 sampai 10 ya. 1 rendah banget, 10 tinggi. Intensitasnya tuh ngomongin itu ya, intensitas seberapa dia takut gitu. Contoh orang yang tadi dimarahin atasannya, kan dia jadinya nih mungkin di second batch-nya, di waktu dia mau presentasi lagi dia ada rasa takut dimarahin lagi kan. Oke, aku takut dimarahin nih. Kalau gitu aku mempersiapkan data dengan lebih benar, dengan cross check lagi. Jadi takut yang itu dampaknya produktif kan. Lebih mempersiapkan diri. Jadi lebih mempersiapkan diri. Ini kan kita lagi ngomongin intensitas nih ya. Misalnya intensitas takutnya dia tadi besar banget sampai kayaknya blocking nih aku nih. Mau nulis apa ya, atau mau
bikin data apa ya, atau mau nanya kemana ya. Bahkan mau gerak aja mungkin udah nggak bisa karena mungkin tangannya udah keringetan, heartbeatnya naik banget. Nah, intensitasnya itu mungkin udah di 8 atau mungkin udah 11 ya Mas Aji. Lebih dari 10 ya, Lebih dari 10. Iya. Nah, itu saat itulah butuh pertolongan. Atau intervensi ya. Bisa lihat dari intensitas atau bisa dilihat dari durasi. Ya, udah berapa lama dia ngalamin itu. Misalnya cuma sekali doang nih mau presentasi depan BOD, ya udah sih abis itu terus nggak apa-apa, ya nggak usah ke pertolongan juga kali kan kalau cuma sekali itu. Itu memang emosi manusiawi. Iya, sesaat itu aja. Jadi intensitasnya perlu dilihat, durasinya. Terus aku sering nambahin bisa juga dampaknya ya. Lihat dampaknya. Dampak dari ketakutan itu kalau ternyata malah jadi blocking, malah dia nggak bisa perform, kan dampaknya jadi blocking, jadi nggak produktif ya. Atau yang lebih ekstrim, dampak ke fisik. Kan psikosomatis, masih ingat ya? Iya. Contohnya gimana? Penyakit fisik yang disebabkan oleh emosi gitu. Jadi kalau sudah berdampak ke fisik, misalnya, kok aku tahu sering banget nih migrain, nggak tahu ada apa, di dokter MRI segala macam nggak ada apa-apa gitu. Atau tiap orang beda-beda ya Mas Aji ya, ini individual. Ada yang kulitnya beruntusan ya, atau ada eksim ya, atau yang paling sering yang paling sering ke urusan lambung misalnya. Sering cemas, berlebihan cemas, terus jadi ngaruh ke emas. Gitu. Jadi emosi itu manusiawi, tapi kalau emosi itu membuat kita tidak berfungsi dengan baik, disitulah berarti emosi perlu ada perhatian. Intervensi. Begitu ya, berarti kurang lebih ya. Jadi bukan menghilangkan emosi karena emosi itu manusiawi. Ya. Tapi kalau sudah melewati batas, tadi terkait intensitas, durasi, dampaknya, kita sampai tidak bisa berfungsi secara normal sebagai manusia, kerjaan atau mungkin relasi, nah di situ emosi perlu itu. Gitu. Aku Mas Aji terima kasih mengingatkan aku. Dampaknya bukan hanya di produktivitas kerja ya, tapi relasi juga ya. Benar. Tapi gini Mbak, ada yang menggunakan emosi ini. Kalau tadi kan Mbak Ayu kan bilang emosi lalu ngeblok diri, blocking. Tapi menggunakan emosi ini untuk ultra produktif. Jadi untuk menggunakan emosi takut misal. Lalu jadi cenderung memaksakan diri, bukan ngeblok dirinya, tapi justru memaksakan diri untuk begadang 3 hari. Ya kan? Tapi kan produktif ya? Ya produktif banget kan. Jadi kayak meraih kesuksesan yang wow gitu kan. Nah, sekarang ini kan juga ada ini cukup banyak orang yang tenggelam dalam hustle culture ya. Memuja berlebihan terkait kesuksesan sehingga merasa oke-oke aja. Bahkan merasa bangga ketika menggunakan emosi entah takut, cemas, atau emosi marah untuk berlebihan produktif. Itu gimana, Mbak? Seperti Bang Roma bilang, begadang boleh saja. asal ada apanya, Mas. Apa sih liriknya apa sih? Asal bermanfaat gitu ya. Bermanfaat atau apalah itu ya. Ya, mau sampai kapan gini? Life is full of choices ya. Hidup kita penuh pilihan gitu. Mau memilih hidup yang seperti itu menggunakan emosi kita untuk jadi memaksa sebenarnya ya. Memaksa kapasitas kita untuk jadi produktif. Menjadi bahan bakar kita untuk meraih kesuksesan. Iya. Mau sampai kapan sih? Itu kalau mobil nih dipaksa terus. Mas Aji dari Jakarta ke Solo misalnya naik mobil. Gas terus, gigi 5 terus. Nyampe nggak? nyampe alam lain mungkin. Nabrak nanti. Nyampe rumah sakit mungkin atau nyampe kuburan mungkin. Jadi ya itu sih mungkin analoginya tadi gitu ya Mas ya. Bisa aja gitu seseorang ngegas terus gitu tadi ya, Jakarta Solo. Ya, nyampe mana gitu. Atau misalnya dia at some point dia bisa misalnya nih beneran sampai Solo.
Terus apa yang terjadi dengan mobilnya? Apa yang terjadi dengan pengemudinya? Ya. Gitu sih. Sehingga fungsinya ya, maksudnya gini, emosi itu akan perlu penanganan ketika membuat kita tidak berfungsi dengan baik, dalam arti entah itu ngeblok atau justru kita memaksakan diri. Ya, karena ada dua ekstrim kan. Iya. Aku ini sambil diskusi Mas Aji ya, tidak menjawab pertanyaan Mas Aji yang tertentu gitu. Tapi gini, seringkali orang datang ke ruang konseling itu setelah intensitas emosinya tadi ada di skala 11 tadi Mas Aji. Bayangkan seseorang yang sudah kapasitas emosinya nih, kita ngomongin kapasitas mental deh ya, ngomongin di kepala kita nih, itu udah penuh banget. Ya, itu orang pertama misalnya. Atau orang kedua nih misalnya yang datang ke konseling itu sebenarnya masalahnya nggak berat-berat amat dalam tanda kutip ya. Ngomongin intensitas tadi, misalnya intensitasnya dia cuma 3 lah atau cuma 2 lah. Tapi ini cukup signifikan loh Mbak, membuat aku kesel gitu. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ya. Nah, aku bandingin ini 2 orang ini tadi nih yang ngomongin soal intensitas. Lebih mudah, kalau di pengalaman aku, akan lebih mudah menanganin orang yang intensitasnya lebih rendah. Sehingga dia kayak, ya udah sih keluarin aja. Kalau dia udah keluarin emotional baggage-nya, dia punya kapasitas lebih besar kan Mas Aji, untuk menerima hal-hal yang baru lagi. Dibandingkan orang yang tadi baggage-nya udah penuh banget gitu. Lo mau ngeluarin berapa lama gitu untuk bisa menjadi kosong. Gitu. Jadi aku encourage juga teman-teman untuk mencari professional help ya bukan hanya ke psikolog ya, mungkin ke psikiater, mungkin ke mental health advisor, counselor gitu. Nggak apa-apa kok, nggak harus punya isu emosi yang intensitasnya tinggi. Ya, jangan nunggu baru gitu. Setelah luber, setelah penuh baru konseling, malah itu akan ribet gitu ya, lebih ribet gitu kan. Iya, lebih ribet, lebih lama prosesnya. Ya. Sehingga sedini mungkin lah ya, sebisa mungkin. Ada yang bilang gini Mbak, selama ini hidup ini banyak yang hanya fokus soal pikiran. Ya. Tapi jarang yang sadar bahwa hidup ini pun juga tersusun atas perasaan, atas emosi. Ya, emosi ini kan memegang peranan penting yang sangat besar ya, di hidup ini. Bisa jelasin nggak gimana peran emosi dalam hidup sehari-hari atau peran emosi dalam kesehatan mental? Mungkin juga dalam ruang konselingnya Mbak Ayu. Iya, ini menarik sih Mas Aji memang. Kalau kita lagi gini ya, orang yang datang ke tempat konseling aku biasanya itu dengan kondisi yang perut. Nanti habis makan, karena kita habis makan. Jadi slip of the tongue ya. Dalam kondisi pikiran yang penuh banget gitu. Jadi contoh gini, dia datang, aku akan tanya, dia datang misalnya dengan ketakutan. Anak MT nih misalnya ya, anak MT itu kan di akhir masa periode trainingnya mereka mesti presentasi bukan hanya di satu BOD, di board of direct. Anak MT itu anak yang fresh graduate kan Mas, baru pertama kerja, terus tahu-tahu suruh presentasi, jadi takut banget gitu. Waktu dia datang aku tanya, skala takut kamu 1 sampai 10 berapa? 7 gitu misalnya. Wah, takut banget nih gitu. Ini tadi kan Mas Aji lagi ngomongin emosi sama pikiran ya. So, emosi takut itu 7. Terus aku explore. Memangnya kalau kamu takut, pernah nggak kamu takut pengalaman serupa? Tapi dulu ternyata setelah dijalanin nggak gitu-gitu amat, nggak serem-serem amat. Iya sih, yang dulu-dulu tuh seringnya gitu, ternyata nggak seserem itu. Terus kamu gimana? Ya udah sih, ternyata bisa aja kok ngelewatin itu semua. Gitu. Bisa ngelewatin. Berapa persen sekarang kemungkinan yang kamu takutkan skala 7 tadi benar-benar terjadi? Ya belum tentu juga sih, 50-50 gitu ya. Jadi di sini aku mengolah pikiran dia. Ya, ngolah pikirannya. Ini bagian dari cognitive behavior therapy. CBT ya. CBT ya. By the way, aku pakai CBT juga kan, of course.
uh, waktu dia mengolah pikirannya itu kan seharusnya udah by teori ya, udah lebih oh iya deh ternyata nggak seserem itu kok. Nah, terus orang kan sering gini, ya udah kamu berpikir positif lah, pasti bisa. Kamu pasti bisa gitu. Itu gampang lah gitu. BOD kan juga manusia biasa gitu. Menurut kamu kalau kamu jadi BOD, lihat nih ada anak baru presentasi, mereka normal nggak kalau kamu deg-degan? Ya normal sih gitu. Jadi aku udah proses nih. Secara pikirannya. Ya, udah diproses, udah ditanyain segala macam-macam. Misalnya, perasaan. Nah, terus aku tanya lagi. Sekarang skala takut kamu berapa? Tetap 7, Mbak. Jadi seringkali nggak konsisten Mas Haji gitu ya, antara pikiran sama emosinya gitu. Atau misalnya di contoh lain, aku tahu sih aku nggak seharusnya marah-marah. Aku tahu sih aku tidak seharusnya tidak memaafkan atau seemosi itu, semarah itu. Aku tahu gitu bahwa memaafkan itu adalah hal yang baik gitu ya. Tahu ya, pikirannya tahu. Tapi tetap aja susah, Mbak. Perasaannya masih nyantol. Gitu. Jadi, yes itu bisa berhubungan dan ada kasus-kasus tertentu yang pendekatannya menggunakan pendekatan pikiran. Ada isu tertentu menggunakan pendekatan emosi. Ya. But most of the time Mas Haji, kebayang ya, kayaknya yang emosi yang akan lebih banyak gitu, pendekatan emosi. Karena kognitifnya udah di proses pun tetap aja skala takutnya masih 7 gitu. Makanya dia bilang kan manusia kita ini adalah makhluk emosional yang kebetulan rasional. Oh gitu ya. Yang kebetulan punya pikiran. Bukan makhluk yang pikiran, bukan makhluk rasional yang punya emosi. Jadi memang tebelnya, sisi tebalnya justru di emosi ya Mbak, daripada pikiran ya. Karena tadi contoh dari Mbak Ayu adalah sebenarnya udah tahu secara pikiran, tapi kok tetap aja nggak berjalan dengan baik gitu. Dosa loh kalau aku tidak memaafkan gitu udah kan. Tahu di ranah pikiran. Udah tahu dosa gitu kan ya Mas, apalagi dosa gitu kan. Iya tetap aja sulit gitu. Makanya di situ pentingnya memproses emosi ya, di konseling atau di terapi ya. Kembali ke jurus tadi Mbak, kan banyak jurus ini. Banyak jurus ya. Dan ada satu kotak di sini, itu ada kotak. Ini boleh aku pegang ini? Monggo. Takutnya nanti keluar ular. Takutnya perlu apa gitu untuk memegang. Nah ini ada kotak batch flower. Boleh dijelasin dulu Mbak, secara biar orang awam gitu ya, teman-teman yang sama sekali belum tahu ini, bahkan baru dengar pertama kali batch flower. Apa Mbak? Batch flower, Mas Aji tadi menyebutnya ada batch, ada bah mungkin ya. It's okay, tulisannya pokoknya BACH. Ditemukan oleh Dr. Edward Batch, makanya namanya jadi batch flower gitu. Jadi dinamai sesuai dengan penemunya. Orang? Inggris. Ya. Dokter, dia Dr. Edward Batch. Sebagai dokter, Edward Batch melihat emosi manusia itu sangat memegang peranan penting dalam proses kesembuhan. Gitu. Jadi pendekatan lebih ke emosi berarti. Betul. Pendekatannya lebih ke emosi. Dr. Batch bilang treat the person, not the disease. Jadi yang di-treat orangnya as a whole person gitu. Bukan the disease itself, bukan penyakitnya itu sendiri, orangnya loh ini yang di-treat. Dan seperti Mas Aji bilang, manusia adalah makhluk emosional. Iya kan, kalau kita beli sesuatu kan karena emosi kita kan, bukan karena rasional kita seringkali kan. Iya. Aku pause dulu mengenai batch-nya ya, karena tadi ngomongin emosi ya. Sebenarnya setelah kita punya kesadaran tadi, memberi jarak antara stimulus dengan respon tadi, Mas Haji, seringkali kita nggak jadi impulsive buyer. Ya, tadi kan, wah ya diskon nih. Iya, gitu langsung kan. beli kan, itu kan emosional ya? Ya, emosional kan. Atau emotional eating. Gorengan nih. Gitu. Enak nih, makan. Itu emosional. Setelah kita memberi jarak, tadi masih bicara mengenai proses healing ya.
Setelah kita memberi jarak antara stimulus dengan respon, beli baju. Baju ini kayaknya aku nggak butuh-butuh amat deh. Aku tunda besok deh, aku kesini lagi coba. Mungkin nggak sampai besok, sorenya udah nggak pengen beli. Udah nggak pengen beli ya. Gitu. Ya, jadi ngomongin masih terkait dengan Dengan pikiran dan emosi. emosi tadi juga. Aku jadi gatel mau. Nggak apa-apa ya Mas Aji? Nggak apa-apa, karena tadi kan juga nyinggung soal membeli kan. Ya. Dan itu memang banyak orang relate gitu. Bagaimana contoh emosi mendominasi Ya, perilaku pembelian Yes, kita kan. Yes. Ya. Terutama sekarang tanggal, udah tanggal 13 ya. 11-11-nya Udah lewat. Bulan depan masih ada Ya 12. Tapi setiap bulan ada. Jangan khawatir ya Mas. Tiap bulan ada. Oke. Ya. Sekarang kembali ke Bad Flower ya. Bats tadi nama dokter yang Dari menciptakan dari Inggris. Kebetulan aku punya kesempatan untuk belajar di sana di rumah Dr. Edward Bats. Ke sana, Mbak. Ya, belajar di rumahnya tempat Dr. Bats menemukan, meramu, memproses pasien-pasiennya. Itu udah level berapa, Mbak? Ke sana itu dari 3. Jadi level 1-nya di Jakarta, kebetulan gurunya datang, level 2 juga di Jakarta. Kemudian level 3-nya alhamdulillah ada Bisa rezeki kesana. ya, pergi ke sana dan ya udah belajar di sana gitu. dulu waktu level 1 di Jakarta, gurunya dari Inggris. Dari Singapura ada batch Asia gitu. Oh, dari bukan Dr. Edward. Bukan, sudah almarhum Mas Aji. Oh, udah. Sudah almarhum. Ya di sana kami pesertanya ini juga apa namanya itu kalau pergi ke kuburan apa namanya? Apa melayat? Bukan melayat. Apa ziarah ya? Ziarah ya. Ziarah. Ziarah kubur. Ziarah di situ. kubur. Iya. Nah, kalau praktisinya, istilahnya Mbak, praktisi berarti. Iya, Kalau sebagai Mbak practitioner, Ayunya, iya. practitioner Iya. Bats Flower di seluruh dunia itu Iya. berapa orang? Udah. Wah, kalau di seluruh dunia aku Kurang lebih? nggak ini Nggak pasti tahu. Di di Indonesia? Indonesia sedikit sekali, masih Berapa? sekitar ya, aku nggak 4 mungkin di bawah 15 lah. Oke, salah Di satunya bawah almarhum Mas Reza Gunawan. Betul, Kan? Saya salah tahu pertama satunya. kali Bats Flower, seingat saya itu dari Mas Reza Gunawan. Ya, Iya. betul. Iya. Betul. Dan ini kan juga ada hubungannya sama homeopati kan? Iya. Oke. Nah, Betul. kalau kembali ke Bats Flower Iya. tadi, Jadi itu tadi berarti ditemukan oleh Dr. Edward Bats, terus flower, bunganya itu di gimana ya, Mbak? Bunganya dipetik, ya, terus dipetik, bukan diapain? bahkan sebenarnya bukan dipetik, kayak digunting gitu, nggak kena tangan, digunting, sudah disiapkan mangkok dengan air. Jadi bunganya itu taruh di mangkok dengan air Iya. itu, lalu dijemur di bawah sinar matahari. kalau hujan, Mbak? Ini pertanyaan orang bodoh ya kan? Iya betul, kalau Hujan hujan perlu nggak diulang, jadi? karena ya kalau pembuatan di Inggris ya, Iya. itu perlu 3 hours sunlight, yang nggak berhenti. Pokoknya 3 hours ya. Ya, kurang lebih lah ya. Tapi kemudian ditemukan cara yang lain adalah dengan direbus di air gitu. Karena prinsipnya adalah the energy dari bunganya itu absorb ke airnya, ngeprint ke gitu airnya. ya. Gitu. Ini ya, Prinsipnya ya. Prinsipnya itu. seperti itu Iya. ya. Jadi bukan bunganya dikunyah, Makan bunga dong ini kan. bukan makan dikunyah, bunga ya. bukan makan pecel bunga, Bukan bunga, ya. iya. Energy of the flowers Dari- yang udah di air itu. Ya, airnya itulah yang Dikonsumsi. Dan ini Iya. ada kotak Iya. ini isinya apa, Mbak? Mas Aji atau aku yang buka? Nah itu kan katanya harus Mbak Ayu. Dan soalnya ini kan Ayu Sadewo loh, Mbak. Ini harus coba saya, Mbak ya. Oke. Nggak Wah, bisa, susah Mbak. ya? Susah, Mbak. Nggak bisa. Nggak bisa ya Aduh, kan. ini Ini memang harus yang magic. punya ini kan. Lebay ya? Wah ini gimmick komedi banget ini. Oke. Nah, ada. ya ini isinya 38 jenis bunga yang Dr. Bats temukan. Ini 38, Mbak. Masa 38. sih? 1, 2, 3, 4, 5, Mbak. 5 kali 8. 40 ya. 40, Mbak. 2 bunga yang lain adalah bunga namanya rescue. Rescue tuh 5 bunga yang dicampur jadi satu gitu lah. Gitu. 5 5 bunga yang dicampur jadi satu yang digunakan sebagai
rescue. Rescue itu kan pertolongan pertama ya. Oh, itu yang Pertolongan pertama pada hati, pada emosi. Itu. Itu yang digunakan. Itu campur apa? Itu campuran dari 5 bunga. Itu kayak kalau semacam kartu remi itu jokernya, Mbak ya. Joker apa Tiba-tiba kartu remnya joker kan menang kan, Mbak. Semuanya pasti kalau melawan joker kalah gitu kan. Oke. Nah, ini pertolongan pertamanya itu. Iya. Di fisik atau di medis aku sering analoginya gini, rescue ini sifatnya seperti painkillernya atau panadolnya lah, ya Panadol. Jadi kita kalau nggak boleh nyebut merek ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu ini juga pasang iklan juga. Panadolnya, misalnya ada orang sakit ke dokter nih ya, oh aku flu, batuk, pilek, lala. Batuk, pilek itu kan seringkali sebagai simptom ya Mas ya. Aku pokoknya sekarang ngerasa sakit nih, dokternya belum bisa nih diagnosa ini sebenarnya obat apa yang dibutuhkan. Oke deh, aku kasih painkiller dulu, aku kasih Panadol dulu deh, gitu biar tenang dulu. Atau ke dokter gigi misalnya kan, kasih Panadol dulu deh, gitu. Kasih apa sih kalau Ponstan misalnya ya, pereda rasa sakit. Gitu ya. Ponstan dulu deh, gitu. Nanti kalau rasa sakitnya udah reda, baru datang lagi. Nah, sama halnya dengan itu, emosi saat turbulence banget, saat nggak tahu ngapa-ngapain, pakai rescue remedy dulu sebelum nanti cerita ke practitioner apa yang dia rasakan. Bunganya apa aja, Mbak, ini berarti? Bunga ada 38. 38 bunga berarti 38 ya? Dengan fungsi masing-masing. Beda-beda? Gitu. 38-nya beda-beda. Jadi kalau Dr. Batts tuh bilangnya ada 38 emosi jadinya. Iya, berarti kan 38 gitu, emosi. Manusia itu 38 emosi. Ya, 38 remedies. Contoh tadi, emosi apa? Sesimpel Mas Aji, kalau orang di kerjaan tuh prokas. Ya, Procrastination, nunda. Kan deadline-nya masih Jumat. Sekarang hari Senin, masih ada Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Tahu-tahu Selasa, Rabu disuruh yang lain gitu kan. Kan deadline-nya hari Kamis ya? Deadline hari Kamis. Ya. Kan bisa dikerjain Sabtu setelahnya. Udah lewat ya. Ya, itu ada bunganya untuk prokes. Atau kan prokes sih termasuk emosi berarti. Iya. Kalau menurut ininya Edward istilahnya Batts bukan prokes kalau di Dr. Batts itu lelah sebelum melakukan sesuatu. Jadi kayak pikirannya udah lelah duluan nih, padahal belum ngapa-ngapain. Itu tergolong emosi ya maksudnya. Ada 38 ya. Ada juga yang lelahnya setelah ngapa-ngapain. Beda lagi. Beda lagi. Itu tadi kan Mas Aji minta contoh nih ya. Ada juga yang tadi Mas Aji bilang tuh, yang tadi aku analoginya Jakarta Solo, ngegas terus. Ya. Emosi takutnya malah genjot terus, kerja malam, pagi, siang, malam gitu. Bahkan seperti McDonald 24/7. Iya. Terus ada terus ya. Ada terus, atau seperti apa tuh dulu iklan terus dan terus ikan baterai itu loh. Jadi nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Nggak ada berhentinya. Itu pun ada remediesnya. Gitu. Jadi bunga ini atau air bunga ini akan diberikan Mbak Ayu ke pasien, bisa dikatakan begitu. Ya, sebutannya pasien berarti Mbak. Klien mungkin ya. Klien. Setelah dia menceritakan masalahnya, menceritakan emosi yang dominan apa, berarti kamu cocok bunga ini. Iya. Dan diminumnya? Iya, diminumnya bisa ada 2 cara. Bisa saat itu juga aku tetesin. Sebenarnya kalau untuk ditetesin saat itu tuh untuk short term mood, untuk situasi yang moodnya tuh saat itu aja. Saat itu aja. Kayak tadi tuh mau presentasi depan BOD, kan nggak tiap hari dia depan BOD. Jadi kan. Saat itu aja, saat mau presentasi misalnya. Atau karena takut paling sering sih Mas Aji. Atau misalnya, banyak juga adalah iri. Iri, jealous. Aku orang lain pencapaiannya udah sampai situ. Aku gini-gini aja. Atau kalau iri memang sekarang banyak ya yang kompetitif gitu. Padahal lebih nyaman daripada iri kan Anan ya Mbak. Iya betul juga. Lanjut lanjut kelihatannya agak aneh pikiran saya ini. Ada nggak bunga yang buat saya Mbak? Ini jokes bapak-bapak ya. Okay. Ada nggak apa yang buat
Mas Aji tadi. Iya, yang ini tadi komedi, ini terlalu berkomedi. Terlalu berkomedi. Nah, menarik nih. Oh, iya. Terlalu berkomedi itu bisa jadi itu adalah topengnya yang dipakai gitu Mas Benar, Aji. Ya. benar. Di Untuk dalamnya lari sebenarnya, dari... Iya. sebenarnya di dalamnya ada apa? Iya. Ada bunga untuk orang yang kelihatannya ketawa terus, kayak nggak punya masalah aja. Benar. Tapi Kayaknya orang lain bikin iri. Oh, lu kayaknya nggak pernah punya masalah ya. Itu ada bunganya. Gitu. Jadi ini kan jadi gimana, Mbak? ya jadi banyak banget yang bisa dibahas ya. Tadi Mas Aji masih bicara mengenai cara minumnya kan. Aku mau kembaliin lagi nih ya. Cara minumnya untuk yang short term mood kayak gitu tadi, langsung bisa ditetesin di minumannya 2 tetes aja. Most of the time orang yang kalau sudah datang ke ruangan konseling tentu isunya sudah lebih deep ya, sudah lebih dalam. Nah, kalau gitu aku perlu racikin di satu botol tertentu 30 ml yang nanti dibawa pulang untuk diminum selama 3 minggu. Racikan itu berarti campuran antara bunga ini, bunga ini, betul. Bisa gitu ya, bukan hanya satu bunga aja. Iya, coba. Dan emosi itu yang kategori kedua ini bukan emosi yang satu kali waktu aja kayak presentasi, tapi justru dia sudah kayak dalam tanda petik mengakar dalam hidup dia sehari-hari. Iya, udah deep rooted isunya tuh udah mengakar banget gitu. Dan ya emosi kan biasanya atau seringkali nggak ada yang single ya. Nah, bukan single ya, tapi lebih ke multifaktor, multi emosi berarti ya. Iya. Dan catatan aku Mas Aji, yang penting sebenarnya waktu klien datang itu bukan kita lihat situasinya, tapi emosinya. Gitu. Ya kan, sepakatlah kita satu situasi bisa dipandang 2 orang berbeda dengan emosi yang berbeda. Gitu. Air bunga bisa dikatakan begitu kan? Yes. Itu kan energi bunga ya. Air bunga dari energi bunga itu kan buat menyeimbangkan emosi atau memulihkan emosi. Ya, menyeimbangkan, ya memulihkan. Tadi yang intensitasnya 7, untuk 8 jadi diseimbangkan lagi ya. Buat orang awam yang skeptis, apalagi Mbak Ayu kan lulusan psikologi. Ini buat teman-teman, buat sebagian teman yang serba sains, ilmiah. Gimana cara memahami konsep energi bunga ini secara ilmiah, Mbak? Bunga dan benda-benda lain di dunia ini memiliki energi kan. Batu-batu yang Mas Aji pakai juga ada energinya. Dan termasuk bunga atau apapun benda di alam ini ada energinya. Termasuk emosi manusia. Gitu. Jadi energi dari bunga di vibrasi tertentu. Nah sayangnya sampai saat ini Mas Aji ya belum ada pengukuran kuantitatif. Belum ada pengukuran dengan angka gitu. Berapa sih frekuensi atau berapa sih vibrasinya bunga tertentu gitu ya. Belum ada kuantitatifnya. Karena energi sulit ya diukur ya. Kayak misalnya kayak angin deh. Kita gimana nih ngerasain aja kan ada angin gitu. Paling kecepatannya. Iya gitu. Tapi kita ngerasa sih ada angin, tapi ini ngukurnya gimana nih? Nah, kembali ke tadi ke bunga, gimana mengukurnya ini adalah bentuk vibrasi. Energi yang di level tertentu dia akan menyeimbangkan vibrasi emosi yang ada di manusia. Intensitas emosi tadi ya mungkin ya, relate-nya ke situ kan betul, ya. Kalau intensitas emosi marahnya misal 9 dengan mengkonsumsi bunga ini, energi bunga ini akan membuat lebih turun gitu ya? Iya, lebih turun dan aku ngelihatnya indikasinya itu Mas, kesadarannya itu udah meningkat gitu. Jadi dia bisa bilang misalnya, iya ternyata gitu ya. Jadi contoh nih, ada klien yang datang dia kayaknya hidupnya udah soro banget Mas. Kerjaanku nggak beres, kerjaanku karirnya begini-begini aja, atasan aku menekan aku terus, target aku nggak tercapai, suamiku di rumah sakit, suami gitu pokoknya banyak. Jadi kayak dia nggak bisa ngelihat bright side-nya. Aku tetesin satu bunga untuk yang tadi emosinya udah sangat kayak nggak kayak at the end of the tunnel, kayak udah nggak ada jalan keluar gitu. Aku tetesin 2 tetes di minumannya dia, kamu minum dulu. 5 menit, terus dia dipikir-pikir Mbak,
suamiku sakit dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, jadi ngurangin bebanku juga sih. Gitu. Ya, jadi ada awareness-nya kan. Dipikir-pikir. Jadi ketika emosinya itu udah diseimbangkan atau diredakan, mulai ada ruang kesadaran yang lebih luas dan ruang tadi ya stimulus dan responnya jadi ada ya. Iya, gitu kira-kira. Bicara tentang emosi ya. Aku terlalu banyak bicara ya. Enggak. Ngomongin tadi Mas Aji soal science ya. Ada betulnya, aku tidak menyangkal science ya. Tapi ada juga loh ilmu-ilmu lain yang mungkin belum dibuktikan secara science, tapi juga ternyata banyak memberi manfaat. Gitu. Contoh, kalau tadi kita diskusi tadi di awal menyebut TCM ya, Traditional Chinese Medicine, itu kan ngomongin meridian ya. Iya. Mas Aji pernah ke akupuntur? Pernah. Ya. Misalnya yang sakit paru-paru misalnya nih, kalau kita ke medis kan yang di otak-atik ini paru-parunya. Kalau ke akupuntur yang ditusuk mana? Bukan paru-parunya mungkin ya. Mungkin di sini atau di mana ya. Itu kan yang diproses atau di intervensi adalah meridian paru-parunya. Gitu. Apakah ini meridian ini ada sainsnya? Emang ada orang yang bisa ngelihat nih ada meridiannya nih gitu. Sainsnya dari mana nih? Sampai sekarang belum ada ya? Mungkin aku yang belum tahu, tapi sepemahaman aku belum ada yang membuktikan itu. Yang ada research-nya adalah efficacy ya, jadi seberapa efektif gitu, dari akupuntur itu. Ya misalnya, atau seberapa efektif menggunakan Bach flower remedies gitu. Tapi bukan, meridian itu lewatnya sini loh gitu. Ada loh, gimana ngelihatnya Mas Haji? Termasuk energi bunga ini ya, jadi secara sains mungkin belum terbukti secara. Tapi bukan berarti terus ini pasti salah, juga belum tentu. Iya. Dan memang masih cukup banyak hal-hal yang belum terbukti secara sains. Ya, aku tergelitik dengan belum terbukti secara sains. Ya, sains yang seperti apa? Sains yang membuktikan keefektivitasan sudah ada, gitu. Sains yang jurnalnya sudah cukup banyak gitu Mas Haji sebenarnya. Itu atau mungkin misalnya jurnal mengenai frekuensi, bagaimana sebuah vibrasi berpengaruh terhadap bentuk yang lain atau materi yang lain gitu. Mungkin sudah ada dalam bentuk yang itu gitu ya. Jadi agak hati-hati mungkin ya kalau aku sih gitu untuk menyebut ini scientific or not. Kalau aku sih udahlah ya, selama itu bermanfaat. Kenapa enggak? Sekarang ini kan juga ramai tentang matinya kepakaran, Mbak. Jadi the death of expertise. Dan belum lama ini aku diundang ke UI, psikologi. BEM-nya bikin acara ngomongin ini, dan ada satu penanya yang membuat aku merenung, aku belajar juga bahwa ngomongin pakar, yang disebut pakar itu sebenarnya siapa? Apakah hanya sebatas orang yang akademik? Apakah orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun tanpa gelar akademik, apakah itu nggak disebut pakar gitu? Nah, semacam itu kan kembali lagi ke tadi ya, takarannya atau ukurannya itu sebenarnya yang mana gitu, sehingga ya aku juga mungkin sepakat dengan Mbak Ayu bahwa ya justru sekarang ini keterbukaan diri kita ya, openness, bukan yang terus menggenggam banget apa yang kita tahu gitu, itu yang lebih penting ya. Yang kita genggam belum tentu benar. Dan orang lain yang berbeda lain, itu belum tentu salah juga. Bisa jadi kita ini salah gitu kan. Itu kita berbeda aja. Iya, sikap inilah yang justru diperlukan ya. Kalau masuk lagi ke emosi, Mbak, ini pertanyaan terakhir. Kalau harus milih satu emosi yang sekarang ini dominan atau paling sering jadi akar, jadi masalah dari banyak mental orang zaman sekarang, itu emosi apa? Aku pisahkan pertanyaannya ya, karena itu jadi dua emosi yang berbeda. Gitu. Kalau dibilang emosi yang paling banyak yang saat ini dialami orang-orang, kita ngelihatnya sama-sama gini deh Mas Haji, kan ini dunia serba cepat ya, kompetitif gitu, dan orang kayak saling berlomba gitu. Aku boleh lebih hebat gitu. Dan berlombanya itu landasannya dia mau jadi lebih hebat itu lebih karena fear, takut ya takut orang lain lebih hebat dari dia.
Jadi kalau ditanya tadi emosi yang paling banyak adalah fear. Karenanya adalah karena itu tadi ya, Ya, kompetitif. ya karena situasi persaingan kompetisi. kita Oke. ini. Gitu. Ditarik lagi, kok bisa sih ada orang yang hidupnya enggak lah, chill aja gitu ya. Iya, sisi Nggak usah, sebaliknya ya. kompetisi orang itu lebih baik biarin aja Iya. gitu ya, chill aja. Kalau orang lain bisa, ya biarin orang lain aja. Kalau bisa sulit ya, Ya, kalau bisa yang mudah, ngapain kenapa sulit? harus sulit ya. Ditarik lagi akarnya, emosinya adalah trauma gitu. Jadi ya itu jadi dua emosi yang dua beda ya emosi Mas beda. Haji ya. Kalau ya dibilang yang paling banyak saat ini sih kalau dari pengalaman praktek aku adalah fear. Ya sebenarnya ada nomor 2 nih juaranya. Apa? Kritik orang lain, mengkritik orang lain, menghakimi orang lain. Tapi bukannya itu dibalik itu adalah takut juga sebenarnya Mbak ya? Ya, Mengkritik orang lain itu kan landasannya karena takut juga ya? Yes and no. Ya, ada yang bukan takut tapi ya gini, kalau di batch itu 2 emosi yang berbeda gitu. Jadi maksudnya nggak melulu mengenai sebab akibat. Gitu ya. Jadi bisa fear-nya sendiri, bisa juga karena yang mengkritik. Iya, karena fear lain. belum tentu menghasilkan perilaku mengkritik. Itu bunganya berbeda. Bunganya berbeda. Gitu sih. Jadi ya gitu. Berarti maksudnya pemahaman emosi di batch flower ini juga mungkin berbeda dengan emosi pada umumnya. Betul. Ya, 38 emosi di sini betul. Emosi mana menyebabkan yang mana itu bisa cross macam-macam. Enggak selalu ini pasti Iya. di balik itu adalah emosi ini belum tentu. Iya. Justru dua-duanya pun perlu Betul. dikasih ini ya remedinya ya. Iya. Oke. Menarik ngomongin bunga namanya bunga beach Mas Aji yang sering menghakimi orang lain ya. Nah, kita tadi lagi ngomongin energi bunga. Iya. Pohon beach itu di Inggris tumbuhnya itu Di sini pohonnya ada, Mbak? nggak ada. Jadi ini aku improv ya. 38 bunga ini Ya, nggak ada sama sekali yang di Indonesia. nggak ada yang di Indonesia. Terus gimana tadi? Bunganya Beach tinggi, tadi? bunganya tinggi. Tulisannya gimana? BEECH. Bukan Iya. Lo pasti udah mau ke sana. Apakah suka menghakimi gara-gara Tapi dia? menarik kan, Iya, jadi tapi namanya namanya di sama. beach ya? Iya, Oke. beach, BEECH. BBBECH Bunganya ya. itu, pohonnya itu tinggi, terus seperti kabarnya ini pohon yang paling tinggi, entah paling tinggi atau termasuk pohon yang tinggi di Inggris. Jadi kayak energinya tuh gitu loh Mas Haji, ngelihat bayangkan. Dia si paling, yang paling tinggi gitu, sok dia. Si paling bener gitu. Itu energi itulah yang. Tapi justru itulah yang menjadi obatnya gitu ya, buat orang-orang yang memang merasa paling. Iya. Gitu lucu kok kalau belajar Jadi ada bunga-bunganya. 38 itu juga ada penjelasannya masing-masing, Mbak? Yes. Nah, kalau teman-teman kepengen belajar, mungkin Mbak Ayu bisa update-nya berarti di Instagram ya? Iya, Instagram Mbak aku Ayu ya? biasanya Lebih aktifnya di Instagram? lebih aktif di Instagram, ayu.sadewo. @ayu.sadewo Yes, di Instagram ya? di Instagram. Jadi biar teman-teman bisa follow atau kepengen belajar. Ya, Batch flower. lucu Ya, Mas ya, Haji ya, oke. ya. Oke. Bunga impatiens namanya. Oh, ada lagi nih, bunga impatiens. Bunga impatiens nih, bunga Itu impatiens. contekannya Mbak di sini? Contekan, ini contekan. Oh. Nih bunganya. Nggak hafal, berarti nggak harus hafal Mbak ya? Nggak harus hafal, ada posisinya. Yang harus hafal adalah ini buat apa gitu. Oh, bunga ini buat apa, bunga Iya. ini buat apa. Oke. Bunga impatiens kalau melihat judulnya buat apa Mas Yang Haji? nggak sabaran ya? Buat nggak sabaran, bener. Dan itu pohonnya, tumbuhnya itu cepet banget. Lucu ya? Sesuai dengan ini ya? Makanya kan kita tadi ngomongin energi, vibrasi gitu. Tumbuhnya cepet banget, terus ranting daunnya itu kayak gergi-gergi kayak orang lagi Gregetan. lama amat sih lo gitu. Menarik sekali ya. Ya, Iya. itu contoh Baik. aja. Iya. Aku nggak bikin 38 ya Mas Haji. Buat teman-teman yang kepengen tahu lebih banyak, pengen Yes. belajar tentang batch flower, Ya. bisa follow akun IG-nya Mbak Ayu @ayu.sadewo dan akan ada informasi tentang Yes, kelas dan sebagainya. Dan mungkin terakhir yes. ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Mbak? Terkait emosi Terkait atau emosi, terkait menjaga apa? kesehatan mental gitu ya.
Yang pertama diluruskan aja sih tadi ya Mas Aji ya, mengenai konsep healing tadi ya. Bener, yang awal tadi ya. Bukan menghilangkan, apalagi menghilangkan masalahnya. Tapi dengan healing itu kita membuka kapasitas mental kita sehingga lebih aware lah ya. Intinya adalah healing itu kita menjadi lebih sadar, menjadi punya jeda antara stimulus dengan respon gitu. Dan untuk bisa sampai ke sana, kesehatan mentalnya ya perlu dijaga seperti kita minum multivitamin. Ya, bukan minum obat ya. Kalau minum obat kan sakit, berobat gitu. Minum multivitamin kita minum tiap hari supaya nggak gampang sakit. Nah, sama gitu. Jadi kesehatan mentalnya perlu dijaga berkesinambungan gitu. Pakai metode apa? Terserah teman-teman nyamannya pakai metode yang mana. Baik. Terima kasih Mbak Ayu Sadewo, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima semoga kasih kita Jadi. bisa ketemu lebih sering karena sebagai teman kelihatan tadi saya merasa lama banget ya. Gak ketemu, baru ketemu sekarang. Terima kasih ya Mbak Ayu ya. Sama-sama Mas Haji. Terima kasih buat teman-teman dan nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan terutama menyehatkan emosimu. Sampai ketemu di episode podcast kesehatan mentalmu loh selanjutnya ya. Dah.